Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ustaz Riza Muhammad, kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Barokah, Bapak Haji Besar Husain, yang kami hormati Bapak Ketua KPM, Bapak Dr. Budi, ada tokoh masyarakat, pembina masjid dan jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sebelum kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada saat hari hujan kita masih bisa melakukan tapi kita bisa berdoa ini untuk kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan nanti langsung disampaikan oleh Bapak Ustaz Riza Muhammad. Jadi kami dari pengurus masjid sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ustaz Kodri. Ustaz Kodri ini tadi sudah menyampaikan panjang lebar dan alhamdulillah masjid kita Al-Barokah ini terpilih salah satu yang dikunjungi oleh beliau. Ini salah satu rahmat juga bagi kita karena Pak Ustaz Riza kita juga masjid Al-Barokah ini alhamdulillah sudah mengadakan kegiatan-kegiatan mengaji seperti kita sehabis maghrib itu langsung dipimpin oleh Pak Imam kita belajar mengaji. Pada saat-saat sebelumnya juga kita sudah belajar tentang Al-Quran, ya, cara membaca Al-Quran, mengenal Al-Quran. Ditambah lagi dengan saat ini kunjungan langsung daripada Ustaz Riza ini, kami mewakili daripada pengurus Masjid Al-Barokah berterima kasih. Ini dijadikan momen kita untuk lebih lagi mencintai Al-Quran. Betul apa yang dikatakan kata Pak Ustaz Kodri tadi, bahwa masyarakat Indonesia ini di setiap rumahnya itu belum tentu ada Al-Quran sesuai dengan jumlah keluarga. Tetapi kalau handphone itu sudah positif. Bahkan anak-anak baru lahir pun itu supaya ibunya tidak pusing, anaknya memang dikasih handphone bukan ngajiin gitu ya Pak Ustaz ya. Nah, jadi sekali lagi kami pengurus di sini mengucapkan terima kasih kepada panitia kecil juga Pak Niko yang sudah berkomunikasi, juga tadi ada saudara kita, makhluk kita Pak Kirom yang alhamdulillah sudah mendapatkan hadiah langsung dari Pak Ustaz. Semoga ini barokah karena Kirom ini Pak sering mengikuti Pak Ustaz karena salah satu dia fans dengan Pak Ustaz ya. Yang Pak Ustaz ini kalau saya lihat TV sudah agak jarang, tapi ternyata alhamdulillah beliau turun langsung ke lapangan, praktekkan langsung ke pelosok-pelosok daerah. Alhamdulillah pada hari ini, subuh ini sampailah kepada masjid kita Masjid Al-Barokah. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita nanti sama-sama mendengarkan tausiah daripada Ustaz Riza ini. Kita sama-sama mencermati. Di sini adalah wakaf 1 juta Al-Quran. Nah, tetapi di ujungnya ditambah juga ada pembinaan. Nah, pembinaan ini nanti juga kami akan minta sharing dari Pak Ustaz karena Ustaz, kalau kita misalnya bagikan Al-Quran ini kepada rumah tahfiz atau pesantren itu pasti dibaca. Tetapi yang kita sekarang ini apabila kita bagikan kepada masyarakat muslim di sekitar masjid ini itu belum tentu dibaca. Mungkin nanti ada kiat dari Pak Ustaz bagaimana membangkitkan sehingga nanti setelah diberikan tidak hanya disimpan dan dibaca. Nah, demikian Pak Ustaz Riza. Sebagai informasi saja, saya dengan Pak Ustaz Riza ini sama nama Pak kebetulan. Nah, saya Reza, Bapak Riza. Nah, mungkin dengan kesempatan ini nanti bisa sering-sering nanti Pak Ustaz melanjutkan dulu, ya kan, dan juga berkah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan kita dalam menyambut Bapak perempatan dan segala macam. Saya dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan jazak wa syukran jazakumullahu khairan katsiran atas kebaikan MC yang telah mengizinkan saya Al-Dhaif Riza Muhammad untuk bisa hadir dan bermuajah menatap saudara-saudara saya hari ini yang saya yakin di hadapan saya
adalah hamba-hamba Allah calon penghuni surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni ladzata maksyiatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah kok lemas? Baru bangun. Ayo dong, jangan lemas, mesti semangat. Yang semangat saya doakan rezekinya melimpah. Amin. Yang semangat didoakan rumah tangganya sakinah. Amin. Untuk ibu-ibu yang semangat saya doakan uang belanjanya ditambah. Amin. Yang semangat saya doakan anak-anaknya menyejukkan jiwa. Amin. Yang semangat didoakan insya Allah segera berangkat ke Baitullah. Amin. Yang semangat saya doakan hidupnya bahagia, hutangnya lunas, cicilannya beres. Alhamdulillah. Jamaah. Lumayan lah ya. Yang awal tadi, Masya Allah. Segala syukur atas sebuah nikmat yang indah. Hadir di masjid yang penuh al-barakah. Dan inilah kumpulan orang-orang yang insya Allah diridhai dan dicintai Allah. Bisa Muhammad bisa bersilaturahim, menatap keluarga dan saudara saya di sini, dan semoga perjumpaan ini bukan untuk yang pertama dan terakhir, namun selalu berjumpa tidak di dunia, insya Allah di surga. Yang saya hormati Bapak Imam, Bapak Dr. Andes Azhari Hussein, syukran ala bikhadrikum. Terima kasih Pak telah mengizinkan yang muda ini untuk tampil di depan. Semoga kebaikan Bapak Imam menjadikan keberkahan pagi ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Dr. Haji Budiman yang hari ini diwakili oleh Bapak ada ya? Cuma tadi diwakili sama oke. Bapak Muhammad Reza, insya Allah kemarin gue ya. Namanya mirip cuma dibalik ya Bu ya. Kalau beliau Muhammad Reza, saya Riza Muhammad. Tapi secara wajah emang kita beda-beda tipis. Kita doakan Bapak Budiman, Bapak Muhammad Reza semoga selalu istiqamah menjalankan tugas memakmurkan masjid, sebab inilah tugas keumatan yang paling berat. Peradaban tercapai kalau makmurnya atau masjidnya makmur. Itulah yang membuat contoh teladan Rasulullah membangun Madinah. Yang dibangun pertama kali adalah Masjid Quba. Dari Masjid Quba lah Madinah menjadi sumber kekuatan umat hingga diteruskan para khalifah. Mudah-mudahan al-barakah sesuai namanya membawa banyak keberkahan untuk umat. Amin.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini begitu indah setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebab Nabi berkata dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 657, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh lebih-lebih dia berjamaah, orang itu dalam jaminannya Allah. Maka yang hadir pagi ini merupakan orang-orang yang dijamin oleh Allah bahagia di dunia wal akhirah dan dimurahkan rezeki. Itu yang membuat Rasulullah selalu berdoa ketika menjelang waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Rabb, berkahi umatku di pagi hari. Karena inilah momentum yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Dan dari sinilah, waktu inilah peradaban dan kebahagiaan hidup akan kita raih. Lebih-lebih tadi imam muda kita, Mas Ruki akhi Fadi Aldi, insyaallah ismu jamil. Hal anta hafid? Insyaallah. Masyaallah. Sudah berapa juz? Kam juz anda? Khalas? Selesai 30 juz. Masya Allah. Aldi, kam umruk? Berapa usianya? Masih muda loh bu. Sudah 30 juz. Ibu berapa juz? Juz melon. The inspiring people. Ini anak muda yang menginspirasi. Inilah yang disebut oleh Nabi, sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 naungan yang akan diberikan kepada 7 golongan. Salah satunya syabun nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang taat dan mengabdi kepada Allah. Masya Allah. Semoga Ali istiqomah ya. Jangan lupa murajaah ya bro. Teman-teman saya banyak menghafal Quran di tengah jalan hilang. Karena godaan dunia, syahwatnya dunia bisa merusak menghafal Quran. Makanya Aldi disebut Al-Hafid, terjaga, dirimu terjaga dari hal-hal yang merusak hafalanmu. Maka tolong jaga hafalannya, rajin murajaah, hindari dunia, jauhi maksiat dan dosa, insya Allah istiqamah. Jemaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah, hari ini saya banyak berjumpa dengan orang-orang hebat, orang-orang baik. Semoga ini menjadikan energi yang luar biasa agar kita menjadi orang yang selalu dicurahkan berkah dari Allah. Subhanallah walhamdulillah wa dari Rasulullah, man sallas subha fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dan anda tetap duduk di tempat duduk anda, fadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit di waktu syuruk. Datang salat israf, thumma shalla rak'ataini, ditutup dengan 2 rakaat salat israf di waktu syuruk, kanat ka'ajri hajjata wa umrah, maka anda pulang membawa pahala setara mengerjakan ibadah umrah. Masya Allah. Hari ini Pak, kita sudah mengerjakan itu. Ba'da subuh tak pulang, cuma kau ada duduk di tempat ini sampai waktu syuruk tiba. Dan ini adalah nilai sunnah yang tidak sebagian orang mampu mengerjakan. Maka siapa yang hadir di sini, Masya Allah, Masya Allah, mubarak, selamat, antum membawa pahala umrah. Sebelum kajian kita mulai, izinkan saya mengajak jamaah untuk bersedekah keliling. Karena sedekah harus dimulai lebih cepat, lebih pagi,
agar mengundang pintu rezeki. Karena banyak hadiah dari Allah yang dijemput dengan cara memberi. Maka siapa yang memberi akan diberi. Semoga apa yang kita keluarkan dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh Allah. Silakan Raza, Serli untuk membantu Bapak dan Ibu memberikan sedekahnya di kotak amal. Mari kita iringi dengan salawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari. Bersama-sama Salatullah, lebih semangat, ala Taha Salatullah ala Yasin. Bagi Bapak Ibu pecinta Al-Quran, maka paham setiap pesan yang dibacakan imam dalam sholat subuh. Tadi Aldi baca surat Qaf, otomatis insting kita yang dekat dengan Quran, dia paham surat Qaf ayat berapa dan finish diselesaikan dengan ayat berapa. Kenapa Pak? Sebab bacaan tadi memberikan pesan mendalam tentang hakikat iman dan kehidupan. Di rakaat pertama, tadi dipikirnya oleh MC saya belum datang. Padahal sudah di sana. Di rakaat pertama ada satu kalimat yang Aldi baca menghunjam pikiran saya. Qaf ayat 19. Qaf ayat 19. Waja'at sakaratul maut bil haq. Sesungguhnya sakaratul maut itu benar. Waja'at sakaratul maut bil haq. Sesungguhnya sakaratul maut itu akan datang dan Anda akan merasakan. Dan Nabi berkata, setiap proses sakaratul maut yang menjumpai hamba Allah, sakitnya seperti 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Bapak Ibu bisa renungkan, 300 bacokan pedang diulang-ulang menancap di dada manusia. Dan Qaf ayat 19 tadi betul-betul bikin saya merinding. Setiap kematian yang akan kita lewati, setiap hembusan nafas terakhir yang ditarik, puncaknya melewati dada dan tenggorokan. Dan puncaknya di dada dan tenggorokan, setiap hamba akan merasakan 300 kali bacokan pedang ditancapkan di dada. Sakit luar biasa. Makanya ketika ayat itu sampai di titik itu, saya merinding. Dzalika ma kunta minhu tahid. Seseorang banyak hindar atau menghindari dan sengaja melupakan kalimat ini. Waja'at sakaratul maut bil haq. Seseorang banyak tidak merenungkan kalimat ini dan dia akan baru merasakan ketika detik-detik kematian sudah tiba. Selama hidup di dunia yang dipikirkan adalah duit. Betul. Kita banyak terkuras energi hanya memikirkan dunia. Betul.
Betul? Bu, motor apa umroh? Bohong. Pasti motor dulu yang didahulukan, umrohnya belum tentu dikerjakan. Mau? Kenapa mau? Motor udah ada. Ibu, haji apa rumah? Haji, nggak bisa dua-duanya. Pilih dulu salah satu. Haji apa rumah? Anda bisa menjawab. Pak, Bapak, kurban apa handphone? Ayat tadi mengingatkan kita, dalika ma kunta minhu tahid. Berapa banyak manusia menghindar, melupakan tentang hakikat perjalanan hidup. Kalau ternyata kullu nafsin dha'iqatul maut. Hidup ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Setuju? Kalau memang hidup ini tempat tinggal, selamanya kita akan menumpuk kehidupan di sini. Tetapi hakikatnya kehidupan adalah fase jembatan untuk mengumpulkan banyak amal saleh, karena akan menuju satu perjalanan yang disebut kehidupan alam barzakh. Ya Bu ya, siapa yang mendatangi jenazah, mendatangi orang dengan takziah, besok orang akan mendatangi rumah Anda karena di rumah Anda ada jenazah. Betul? Hari ini Bapak menjumpai kawan yang meninggal atau istri kawan yang meninggal, besok kawan akan mendatangi rumah kita karena istri kita yang meninggal. Fase ini sudah pasti, tapi lucunya fase yang pasti persiapan kita minimalis. Sedangkan dunia sebagai tempat sementara, tapi pikiran kita tercurah sampai lelah. Capek nggak Bu mikirin dunia? Capek. Apalagi mikirin cicilan, lebih capek. Betul? Tanggal bayarnya pasti, uangnya belum pasti. Makanya jangan ngutang. Hidup apa adanya lah ya. Nggak punya, alhamdulillah. Ngutang ini memaksakan diri, terjebak dalam sistem ribawi. Dan Nabi berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat akilah riba, lembaga yang ngasih pinjaman berbunga. Wa mukilahu, yang membayar cicilan. Wa katibahu, yang mencatat transaksi riba. Wa syadaihi, yang menjadi saksi riba. Wa qalahum sawa, mereka semua sama, yang mencatat, yang melihat, menunjukkan, memakai, membayar, semua kena. Dan dosa riba yang paling kecil seperti bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Masih mau ngutang, masih mau kredit. Makanya tadi saya doakan, semoga cicilannya cepat lunas. Karena Bapak gak sadar konteks permasalahan yang sering terjadi di rumah tangga karena Anda masih punya cicilan. Selama ada cicilan, masalah dalam rumah tangga tidak akan pernah usai karena perbuatan dosa yang terlaknat. Salah satunya adalah kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang yang mengambil untung itu riba. Utang piutang boleh, tapi bukan ambil untung, menolong. Itu boleh Pak. Tetangga berhutang karena dia butuh, kita tolong. Tapi tidak juga, pinjam 500, balik 1 juta ya. Untung dia ambil. Sama transaksi pembelian yang Anda lakukan dengan sistem cicil melalui finance, itu untungnya jelas ada bunganya, betul? Dan kalau Bapak Ibu telat bayar denda. Na'udzubillah, ekonomi yang kita lakukan, umat Islam ini tidak komitmen dengan ajaran Qur'annya. Padahal ekonomi riba telah dituntaskan, dijelaskan dalam Al-Baqarah 275 sampai 280, membahas tuntas tentang
riba yang tidak boleh dilakukan. Semoga hutangnya lunas. Kalau sudah lunas jangan tobat. Hari ini tobat, besok kumat. Bu, udah ya, stop ya. Kita hidup apa adanya. Allah tidak akan pernah lari untuk tidak mencukupi kita, Pak. Kalau kita benar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinkan rezeki akan Allah hadirkan kepada mereka yang bertakwa. Kalau rezeki belum datang tepat waktu, ada yang kurang dengan ibadah kita. Seorang hamba Allah terjamin rezekinya ketika ia totalitas taat kepada Allah. Jamaah. Rakaat kedua lagi-lagi sedikit merinding oleh ahli, Pak. Dengan surat Qaf yang sama di ayat 31, 32, 33, 34. Kalau Bapak paham, di rakaat kedua Bapak menangis. Kalau Bapak Ibu paham, di rakaat kedua Bapak akan menemukan solusi kehidupan yang membahagiakan. Wa uslifatil jannati lil muttaqina ghairu ba'id. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sesungguhnya surga, bahagia, ketenangan akan Allah hadirkan kepada orang-orang lil muttaqina yang taat, ghairu ba'id, dan bahagia itu, surga itu tak jauh dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini syarat, Bapak Ibu. Ini syarat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Qaf ayat 31. Bahagia itu akan datang, Pak. Bahagia itu akan menghampiri kita. Surga itu akan Allah hadirkan. Ketenangan itu akan Allah berikan lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti di sini mesti ada usaha, Pak. Usaha untuk memantaskan diri agar hidup kita bahagia. Bu, Ibu, mau kaya nggak kerja? OMG, hello. Aneh kan, Pak? Mau kaya nggak kerja? Dari mana? Bapak, mau surga tapi tak ada usaha. Aneh, itu namanya Abu Nawas. Abu Nawas berdoa, aku tak pantas di neraka-Mu ya Rabb. Aku takut di neraka-Mu, aku tak pantas di surgamu. Ya iyalah tak pantas. Karena apa? Usahanya minimalis. Yang kita butuhkan adalah ikhtiar berjuang memantaskan diri kita untuk masuk dalam golongan lil muttaqina ghairu ba'id. Orang-orang yang bertakwa dan bahagia itu enggak jauh dari tabiat orang-orang yang bertakwa. Ayat 32. Allah memberikan tipikal usaha untuk memantaskan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Salah satu tabiat orang yang bertakwa dan dekat dengan kebaikan, kebahagiaan surga, dua ciri disebutkan di ayat ini. Likulli awwabin hafiz. Yang pertama, orang-orang yang segera bertaubat dari kesalahan dan dosa yang dia perbuat. Segera, jangan tunda. Surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang suka maksiat dan dosa, Allah sempitkan rezekinya, Allah tutup jalan bahagianya. Berarti mutlak kita harus hindari. Ketika kesalahan itu kita lakukan, langsung mu'aqabah. Anda hukum diri sendiri atas perbuatan itu. Contoh, Umar bin Khattab pernah mensedekahkan semua kambing-kambingnya. Gara-gara ngurus kambing, dia tidak ikut berjamaah sholat asyar. Bukan gak sholat asar loh ya.
lewat jamaah sholat asyar gara-gara urusan kambing. Ia sedekahkan semua kambingnya. Gara-gara benda itu ia lupa berjamaah asyar. Apakah kita juga begitu? Mirip-mirip sedikit atau sedikit-sedikit mirip? Jamaah, kenapa orang dulu hatinya lebih lembut, Pak? Kenapa para sahabat hatinya lebih hidup? Karena dia langsung bertindak ketika melakukan aspek-aspek yang membuat dia menghalangkan dirinya kepada Allah. Awwabin, segera bertobat. Bukankah Rasulullah mengajarkan zikir pagi, ya Bu ya? Sudah hafal zikir pagi sesuai sunnah? Sudah hafal atau pura-pura hafal? Ya Allah, Ibu kemana aja sih? Tolong dong dihafalkan zikir pagi. Itu adalah tameng, Pak, perlindungan kita. Ditambah lagi zikir sore, Anda akan terhindar dari malapetaka dan pertolongan Allah datang setiap saat. Tadi salah satunya saya baca Sayyidul Istighfar, betul? Itu masuk dalam zikir pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Itu salah satunya. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Asbahna ala al-fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Hanifah Ibrahim wa ala millati Ibrahim Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Daerah zikir pagi kalau dibaca mantap, dan salah satunya istighfar 100 kali dengan kalimat astagfirullah wa atubu ilaihi. Tolong diamalkan Bapak Ibu, ini zikir yang membuat tameng rezeki kita mantap dan jauh dari segala hal-hal yang akan mencelakai kita. Karena kita nggak tahu kehidupan itu terkadang Allah hadirkan takdir buruk, dan takdir buruk itu sirna dengan doa dan zikir kita. Jamaah, mari hati lembutkan dengan cara bertobat dan muaqabah, muhasabah, muraqabah, merasa diawasi, menghisap amal ibadah yang kita lakukan, dan menghukum atas perbuatan sesuatu yang mengundang Allah tak suka pada kita. Yang kedua, likulli awwabin hafid. Apa kalimat hafid? Menjaga. Salah satunya pagi ini, Pak. Masya Allah, kita sudah menjaga haknya Allah, maka Allah pun akan menjaga hak kita. Apa haknya Allah? Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salah satu hak yang paling terbesar menjaga sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari 634. Man shallal bardain, siapa yang sholat al-bardain. Hadis riwayat Muslim 634. Man shallal bardain, siapa yang menjaga al-bardain, sholat subuh dan asyar berjamaah, maka dia akan masuk surga. Dakhala al-jannah. Hadis riwayat Muslim nomor 635. La yalijannar, tidak akan masuk neraka ahadun, seseorang sholat yang mengerjakan sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yang menjaga sholatnya sebelum matahari terbit subuh dan sebelum matahari terbenam asyar. Maka siapa yang menjaga Allah di waktu subuh dan asyarnya berjamaah dan tepat waktu, la yalijannar, orang itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Berikutnya hadis riwayat Bukhari 657 dan Muslim 437. Laisa sholat azqala alal munafikin min salatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tidak ada sholat yang memberatkan orang-orang munafik
Tidak ada sholat yang berat untuk laki-laki munafik kecuali isya dan subuh. Siapa laki-laki yang tidak mendatangi majelis isya dan subuh berjamaah, maka dia munafik di hadapan Allah. Kalau ada suami tidak mau ke masjid, alasannya hujan di waktu subuh, cuman karena hujan dia nggak ke masjid, najis. Cuman karena hujan dia nggak mau datang ke masjid. Tidak ada udzur syar'i yang bisa diterima kalau cuma hujan, kecuali banjir bandang atau tsunami. Kalau cuma hujan kan pakai payung bisa, betul? Pakai mobil bisa, fasilitas roda 4. Pakai motor juga bisa, ada jas hujan. Apa yang menghalangi kita? Dingin Ustaz. Laki-laki yang tidak bermajelis pada saat isya dan subuh, maka inilah golongan munafik tulen di hadapan Allah dan Rasul. Pantas saja kuota masjid tidak terpenuhi, padahal ukuran masjid ini berapa? Yang salat subuh berapa? Karena banyak orang-orang munafik yang sejatinya pura-pura menjalankan syariat, yang sejatinya pura-pura cinta, faktanya amalnya tidak begitu. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Man shallal isya fi jama'ah faka'annama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, tercatat ia mengerjakan ibadah separuh malam. Man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, tercatat di hadapan Allah mengerjakan ibadah suntuk satu malam. Masya Allah. Cuman 2 rakaat subuh saja sudah semalam suntuk Anda dianggap taat dan beribadah kepada Allah. Lalu apa yang memberatkan orang-orang kita ini untuk berangkat ke masjid? Makanya banyak yang tidak bahagia, makanya banyak yang tidak tenang, makanya banyak yang tidak terjamin karena mereka meninggalkan sholat subuh berjamaah. Seandainya mereka tahu fadilah dari 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, maka mereka akan berbondong-bondong datang ke masjid. Pak, Bapak, seandainya mulai besok DKM Masjid Al-Barakah mengumumkan setiap yang sholat subuh berjamaah pulang membawa uang 10 juta. Kira-kira penuh nggak guys? Karena 10 juta. Padahal mereka tidak sadar rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dia kerjakan nilainya lebih dari dunia dan isinya. Dunia dan isinya datang secara hina menemui Anda. Orang yang sholat 2 rakaat fajar, pertanda apa? Rezekinya terjamin dan lebih dari 10 juta nilai yang akan dia bawa pulang. Herman saya. Herman Pak. Kenapa manusia sudah dikasih stimulus, rangsangan oleh Nabi, hadis oleh Nabi, tapi nggak mau juga bergerak? Inilah yang disebut orang-orang pilihan. Maka siapa yang bisa menjaga subuh ini, yang bisa menjaga kekuatan subuh ini dengan baik, maka dia akan mendapatkan surga dan hidup yang bahagia. Cuman memang beda statusnya dengan ibu. Ibu tidak wajib berjamaah. Kalaupun mau ke masjid boleh-boleh saja, jangan dilarang, asalkan betul-betul bisa menjaga diri. Contohnya apa? Sebelum subuh sudah ngomongin orang. Ada yang begini? Jangan bohong. Di sini gak ada. Gak ada satu. Banyak. Ibu ini paling asyik kalau sudah melihat sesuatu. Kau tahu? Bagaimana nggak tahu? Al-Quran sudah menjelaskan. Wala nisa'um min nisa'in
asa ayyakunna khairum minhun. Dilarang perempuan mengolok-olok perempuan. Tidak ada wala rijalin. Untuk laki-laki nggak ada yang disebut wala nisain. Kenapa perempuan? Karena Allah tahu fitrah perempuan lebih dari satu mulut. Itulah Pak, kenapa saya tahu? Ibu kok tahu? Ya tahu lah. Sudah tercipta begitu emang. Coba angkat tangan ibu yang belum pernah ngomongin orang. Ayo, jujur aja. Gak ada. Tapi bukan berarti Bapak nggak begitu. Kalau pertanyaan saya balik, Pak, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ternyata jawabannya sama saja. Akhir zaman ternyata mulut laki lebih embel daripada perempuan. Tapi di sini nggak ada, nggak ada, jauh. Jemaah, semoga kita bisa menjaga sholat subuh dengan baik ya Bapak. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kaf ayat 33. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Masya Allah. Golongan yang ketiga yang disebut takwa, mereka selalu khauf, takut kepada Allah, bergetar. Bapak tahu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kalau sudah dengar adzan, hayya 'alas shalah, jiwanya terguncang, bergetar, takut, jantungnya berdesir. Karena apa? Dia akan menghadap raja di atas raja dengan kesempurnaan hidup. Apakah Bapak juga bergetar? Ini pertanyaan yang, ya Allah, man khasyar rahmana bil ghaib, dia takut kepada sang gaib Allah, selalu ditanamkan khauf, selalu bergetar ketika syariat ini dibebankan. Salah satunya yang paling utama, sholat 5 waktu berjamaah. Dan ditutup dengan kalimat Kaf ayat 34, udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam. Mereka akan diletakkan di surganya Allah, dalikal yaumul khulud, dan abadi di dalamnya. Sadaqallahul azim. Aldi, besok mau baca apa lagi? Kalau Bapak betul-betul cinta Quran, insting kita sudah paham imam membaca surat apa dan ayat berapa, dan setiap ayat memberikan pesan yang mendalam. Makanya ketika saya sholat, Masya Allah, dia baca surat Kaf. Kenapa kita tahu Aldi baca surat Kaf? Karena kita beda-beda tipis dengan Aldi. Aldi kan sering baca Quran dan menghafal Quran, sama seperti kita. Suka dan sering buka handphone daripada Quran. Semoga anak muda ini jadi inspirasi kita. Makanya sekarang sudah saatnya yang muda di depan, yang tua mundur ke belakang. Karena apa? Indonesia sudah banyak memiliki kualitas anak muda yang hebat. Cuman masih kurang. Libya 7 juta penduduknya, 1 juta penghafal Qurannya. Lebih 10% penduduk Libya penghafal Quran. Itulah misi yang kami saat ini jalankan. Tebar Quran, tanamkan Quran, biasakan Quran, dekat dengan Quran, agar tercipta penghafal Quran, kuotanya yang banyak di negeri ini. Semoga hari ini menjadikan kita orang yang lebih intim dengan Quran, sehingga imam baca surat apapun, Anda sudah tahu ini surat ini ayat sekian maknanya sekian. Ini surat ini maknanya ini dan ini. Nah, itulah yang saya inginkan kepada Bapak Ibu. Semoga menjadi penghafal Quran. Bapak berapa juz, Pak? Bapak berapa juz? Ustaz, usia tua sudah gak bisa menghafal. Jangan ngeles.
tua pun masih bisa menghafal. Yang kurang itu mujahadah, sungguh-sungguhnya dan rasa malasnya satu menghafal. Saya paling gak setuju dibilang orang tua sudah hilang semua. Allah, tidak ada kaidah dalam Quran ataupun hadis orang tua tidak bisa menghafal. Siapapun ikhtiar dan mujahadah bisa menjadi penghafal Quran. Tujuannya adalah tanamkan Quran di sini sebagai pesan kehidupan agar Allah jatuh cinta kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Bapak Dr. Anies Nazari yang saya hormati, Bapak Dr. Budiman sama kembaran gue, Bapak Muhammad Reza, dan jemaah yang sangat saya cintai. Tibalah saatnya kita penggalangan wakaf Quran dalam rangka 1 juta gerakan Quran Indonesia. Jadi Bapak Ibu, teknisnya seperti ini. Saya akan memanggil hamba-hamba Allah yang siap dan ikhlas berjuang hari ini. Bagi mereka yang siap dan ikhlas berjuang, cukup angkat tangan untuk berwakaf. Setelah angkat tangan, akan mendapatkan satu sertifikat yang namanya saya tulis dan saya tanda tangani sebagai bentuk kita berjuang dalam gerakan wakaf 1 juta Al-Quran. Yang kedua, akan mendapatkan satu mushaf Ummul Qura. Inilah Al-Quran yang akan kita tebarkan di seluruh Indonesia dengan kualitas terbaik agar tidak mudah robek dan tidak termakan rayap. Yang ketiga, bagi yang berwakaf nanti ada kesempatan tawasul bil amal. Kita tawasul, berdoa dengan amal, seperti 3 orang yang terjebak dalam gua dan dia berdoa dengan amalannya masing-masing. Jadikan ini amalan terbaik. Mungkin Bapak Ibu punya penyakit yang belum sembuh. Mungkin Bapak Ibu menikah tetapi belum ada keturunan, atau punya anak menikah belum ada keturunan. Mungkin ingin kirim wakaf terbaik untuk almarhum dan almarhumah. Inilah yang ditunggu orang tua kita yang sudah meninggal. Wakaf au sedekah jariyah. Didoakan agar dimudahkan urusannya ke Baitullah. Karena kemarin saya punya teman orang Bengkulu juga, berangkat hajinya tahun 2048. Sementara sekarang usianya sudah 70. Hitung aja sendiri. Kapan dia mau berangkat? 2048 di usia 70, Pak. Allah kirim. Kenapa nggak dari dulu berangkat? Bu, kenapa? Duit bohong. Mau beli motor bisa kok. Udah nggak, jangan masalah duit. Kurang mujahadah. Saya aja meninggalkan rumah untuk tidak saya beli, motor tidak saya beli, mobil tidak saya beli. 2014, 4 bulan setelah menikah, saya tabungkan untuk UNH plus 1 orang 200 juta, berangkat 3 orang 600 juta dengan status visa furodah, visa khusus dari kedutaan Arab Saudi. Memang mahal tanpa menunggu, tapi lebih baik saya tidak menunggu, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi sudah pulang haji daripada harta menumpuk haji belum. Saya haji tahun 2014, Pak. Haji kedua pula tahun 2018. Karena apa? Harta tidak kami butuhkan untuk hidup. Tetapi setelah berhaji, tunjukkan kehebatan Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Setelah pulang haji, lihat berapa banyak nikmat yang Allah kucurkan kepada mereka yang telah berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Makanya saya berdoa cepat berangkat ya.
yang sudah terlanjur beli rumah jual ya. Pulang haji ngontrak ya. Baik, Bapak Ibu, teknisnya seperti itu, kita doakan. Yang keempat, harga wakaf, bukan harga Quran ya, mohon maaf. Karena di sini ada pembinaan. Kami akan santuni guru-guru TPQ di seluruh Indonesia dari Quran ini. Harga wakaf. Harga wakaf Qurannya adalah satu Quran 100.000. Kalau Bapak Ibu berwakaf 10 Al-Quran, berarti 100 kali 10. Berapa? 1 juta. Dan terakhir, pembayaran tidak harus hari ini. Reza, jangan pakai dulu. Ini namanya Luki Reza. Luki Reza, Muhammad Reza, Reza Muhammad. Banyak orang Reza di sini. Nanti ibu bapak akan mendapatkan ini ya, kwitansi dan nomor rekening. Jadi silakan wakafnya ditransfer saat bapak itu punya rezeki. Kapan? Minggu depan boleh. 2 minggu lagi boleh Pak. 3 minggu lagi boleh. 1 bulan boleh. Hari ini boleh banget. Ya, hari ini boleh banget. Tetapi wakaf ini kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk mentransfernya sesuai kondisi rezeki. Kapanpun bisa ditransfer. Baik.